Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palembang, yang kami hormati Bapak Kasih KPU, para kasih penyelenggara, rekan-rekan kepala tua, para penghulu penyelenggara agama, karyawati ASN Agama Kota Palembang. Pertama yang kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya kita masih sempat hadir di masjidnya kita ini dalam rangka melaksanakan sholat zuhur bersama dan kultur Ramadan. Pertemuan puasa pada hari ini yaitu hari ke-6 melaksanakan ibadah puasa. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan, dimantapkan keimanan kita sehingga kita masih melaksanakan ibadah puasa ini dengan baik, baik saya jasmani dan rohani. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, seyogyanya masih banyak yang lebih pantas kalau menyarankan atau menyampaikan kultur Ramadan ini, tapi kalau kita tidak belajar untuk terus menggali ilmu, maka kita termasuk orang yang rugi. Dalam surat Al-Asri dijelaskan bahwa barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dia termasuk orang yang beruntung. Tetapi kalau hari ini sama dengan hari kemarin, itu tergolong kepada orang yang merugi. Oleh sebab itu, pertemuan ini marilah kita menjadi cambuk bagi kita untuk senantiasa menimba ilmu, lebih-lebih menimba ilmu agama. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dalam surat Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Di sini ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, kewajiban puasa itu adalah merupakan kewajiban seorang muslim. Kalau dia mengucapkan syahadat, maka dia termasuk ke dalam orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu dia mempunyai kewajiban. Yang pertama, dia melaksanakan sholat, kemudian melaksanakan puasa, mengeluarkan zakat, dan melaksanakan ibadah haji. Kalau dia aman itu, artinya dia tergolong kepada orang-orang yang beriman. Kemudian tujuan daripada puasa. Tujuan daripada puasa itu yang pertama untuk mencapai ta'allaqut taqwa, mencapai gelaran bertakwa. Untuk mencapai gelaran takwa itu tidak mudah. Karena takwa dalam arti dalam bahasa Arab meninggalkan sesuatu yang buruk dan mengerjakan hal yang baik. Itu sulit dalam segala hal, baik hablumullah, terlebih lagi hablum minan nas. Kalau kita langgar salah satu saja perbuatan yang dilarang oleh agama, maka kita belum termasuk dalam kategori orang yang bertakwa. Jadi sulit nampaknya yang takwa. Oleh sebab itu puasa, untuk mencapai kegelaran takwa itu, kita puasa harus benar dulu. Ya. Kalau kita berniat makan sahur, kemudian meninggalkan larangan puasa, insya Allah kita akan mencapai gelaran lagi takwa. Tapi itu tidak mudah, karena banyak daripada orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Sulit dari saudara sekalian untuk mencapai gelaran takwa. Oleh sebab itu baru gelaran takwa yang kita capai. Setelah beriman, kemudian kita ingin mencapai gelaran takwa, kemudian kita akan mencapai gelar mukhlisi, orang yang ikhlas. Kalau yang ikhlas itu yang pahit-pahit rasa manis, benar nggak kira-kira? Hal yang sakit akan menjadi indah, itu orang-orang yang ikhlas. Nah itu tidak semua kita dapat melakukannya.
untuk mencapai gelar ikhlas itu. Kalau pacaran, anggap masih hujan di sudah. Atau kalau pahit masih manis. Nah, itu berarti gelar kali atau saya marah sampai jawab soalan terakhir. Jadi untuk mencapai gelar ikhlas itu tidak mudah. Kalau seorang dia guru, dia mengabdi kepada anak didik pada waktu. Kalau kita lihat di jalan, lewati jalan-jalan tanah dan lain sebagainya di perairan. Kalau dia tidak ikhlas, berhenti di tengah jalan. Ini Pak. Tapi kalau dia ikhlas, insya Allah cobaan itu dapat dilewati. Kalau dia honorer, kalau dia ikhlas berhenti di tengah jalan, tak dapat dia gelar sertifikat. Artinya dia sudah melewati tahapan demi tahapan. Begitu juga kita dalam berpuasa ini. Kalau kita tidak ikhlas, maka gelar takwa dan gelar mukhlisin akan tidak kita dapatkan. Kemudian setelah kita menjalani ibadah puasa, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, keutamaan di bulan Ramadan. Yang pertama, keutamaan di bulan Ramadan yaitu untuk mencapai gelar takwa. Nah, jelas, di awal tadi sudah saya jelaskan. Jadi takwa dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia mengerjakan sesuatu yang diajarkan oleh agama dan meninggalkan larangan yang dilarang oleh agama. Sangat berat sekali. Kemudian yang kedua, bulan turun Al-Quran. Kita sama-sama tahu di bulan Ramadan inilah Allah menurunkan kitab suci Al-Quran melalui junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, bulan pengampunan dosa, Idul Fitri, artinya kembali suci. Kalau kita melaksanakan ibadah puasa, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama 30 hari. Insya Allah dengan puasa itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mendapatkan Idul Fitri, artinya hari kemenangan. Kemudian yang berikutnya adalah malam Lailatul Qadar. Nah, ada para ulama mengatakan malam Lailatul Qadar itu hanya di malam ganjil, ya. Tetapi kalau kami beranggapan atau saya beranggapan malam Lailatul Qadar itu dimulai sejak awal pertama Ramadan sampai berakhirnya Ramadan. Itu untuk kehati-hatian kita, supaya kita memperbanyak beramal ibadah, ya. Saya mendukung program Pak Muhammad mengadakan tadarus Al-Quran, ya. Karena salah satu untuk mencari Lailatul Qadar itu kita banyak diam di masjid, bukan di masjid tadi. Nah, salah satunya mengadakan tadarus Al-Quran. Karena kalau kami kaji Pak, ngeri-ngeri sedang program Pak Muhammad masih banyak kita yang masih dalam tahap belajar, ya. Tapi ini menjadi motivasi bagi kita. Kemudian yang berikutnya adalah bulan dilipat gandakan amal soleh, ya. Jadi kalau sholat sunat digandeng dengan pahala sholat wajib dilipat gandakan pahalanya. Itu untuk di bulan suci Ramadan. Dapat itu malam Lailatul Qadar itu malam 1000 bulan. Artinya kita beramal itu, kalau amal kita diterima, maka itu ibarat kita melaksanakan amal tersebut selama 1000 bulan. Nah, kali itulah 1000 bulan itu berapa puluh tahun? 70 tahun. Hah? 80 tahun betul. Nah, umur kita belum tentu 83 tahun. Tapi awal itu yang kita kerjakan selama semalam itu diterima, insya Allah akan diganjar oleh Allah selama 83 tahun. Tadi Pak Kasih ngomong yang banyak itu kata saya. Nah, kemudian yang berikutnya menekap dan mengendalikan sholat sahwat. Nah, jelas, salah satu larangan di bulan suci Ramadan yaitu bagi
pasangan yang sah, tidak sah atau tidak diperbolehkan melakukan hubungan suami istri di siang hari. Kemudian memperbanyak sedekah. Nah, memperbanyak sedekah. Kita ini lagi bangun rumah tahfiz. Kalau ada kelebihan rezeki, tak apa-apa. Itu sedekah ke rumah tahfiz. Karena apa? Besar nilai pahala. Selama rumah tahfiz itu masih digunakan, dimanfaatkan, insya Allah pahalanya mengalir. Kemudian yang terakhir adalah memperbanyak ketaatan, hati Allah, hati Rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Baru taat kepada kedua orang tua, baru taat kepada pemimpinnya yang amanah. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi ada satu pertanyaan, tapi satu orang